Hanya lumba-lumba saja yang memiliki otak cerdas, ternyata gagak juga. Hal ini sudah dibuktikan dalam penelitian ilmiah. Ilmuwan Brent Hendrick dan Thomas Buckner dari Vermont University, Kanada, dan St. Andrews University, Skotlandia, telah melakukan penelitian tersebut. Hasilnya dipublikasikan dalam majalah American Scientific. Penelitian tersebut menemukan bahwa gagak memiliki kemampuan dan mental yang sangat baik, sehingga bisa beradaptasi di lingkungannya. Burung gagak juga menggunakan logika dalam memecahkan sebuah masalah. Bahkan beberapa kemampuan lainnya melebihi kemampuan kera besar. Dalam percobaan itu, burung gagak diberikan tugas yang sebelumnya belum pernah ditemuinya. Hasilnya mengejutkan. Mereka berhasil mencari kreativitas dan solusi yang logis untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Bahkan mereka berhasil pertama kali, setiap kali dan tanpa trial dan error. Tak hanya itu, burung gagak juga terbukti bisa membuat hewan lain bekerja untuknya, seperti mencari makan. Minimal hewan-hewan tersebut bisa memudahkan mereka. Salah satu indikasi yang tidak ada pada kitab suci lain, yaitu bahwa Al-Quran memiliki sumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, tanpa pada kisah gagak dalam surah Al-Maidah ayat 31. Ayat ini menggambarkan bagaimana manusia pertama belajar menguburkan jenazah melalui perantara seekor gagak yang mengais tanah. Pada masa itu, tidak ada pengetahuan tentang tata cara pemakaman, sehingga informasi ini sulit dianggap sebagai hasil rekayasa manusia. Narasi tersebut menunjukkan pengetahuan yang melampaui konteks budaya saat itu dan memberi petunjuk praktis bagi kehidupan manusia. Agar Anda memahaminya, berikut ini penjelasan notebook LM. Oke, pernah nggak sih kalian lihat sains modern dipakai buat ngebuktiin satu kitab suci sambil di saat yang sama nyerang kitab suci yang lain? Hari ini kita akan bedah sebuah argumen cerdas yang melakukan persis seperti itu dengan memakai dua hewan, seekor gagak dan seekor ular sebagai bukti utamanya. Jadi langsung aja ke intinya ya. Apa sih yang terjadi kalau cerita-cerita yang usianya ribuan tahun dihadapkan langsung sama ilmu biologi dan zoologi zaman sekarang? Nah, itulah pertanyaan yang akan kita bongkar bareng-bareng hari ini. Penulis artikel yang kita bedah ini, dia pakai cara yang unik banget. Dia pakai ilmu biologi buat ngebedah dua cerita. Cerita gagak dan cerita ular. Nah, dari situ dia bangun argumennya. Ini pendekatan yang menarik banget. Jadi, ayo kita lihat lebih dalam. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal yang penting banget buat kita sepakati dulu ya. Kita di sini posisinya 100% netral. Kita nggak mihak, kita nggak ngejudge, dan kita nggak promosiin pandangan teologis manapun. Misi kita cuma satu. Kita mau bongkar struktur dan strategi dari argumen si penulis. Itu aja. Oke, kita mulai dari studi kasus pertama. Argumen ini ngajak kita lihat lagi momen pembunuhan pertama dalam sejarah, yaitu kisah Kain dan Habel, tapi dari sudut pandang seekor gagak, yang perannya ternyata nggak disangka-sangka, sesuai yang diceritakan di Al-Quran. Coba bayangin posisi Kain waktu itu. Panik, takut, bingung banget pastinya. Ini kan kematian manusia pertama. Belum ada tuh yang namanya ritual pemakaman. Nggak ada panduannya sama sekali. Lalu, menurut surah Al-Maidah, muncullah seekor gagak yang ngasih contoh praktis. Bukan pengetahuan yang tiba-tiba didonglat ke otaknya, tapi sebuah pelajaran langsung dari alam. Nah, orang yang skeptis pasti langsung mikir, masa sih gagak bisa gitu? Kayak dongeng aja kan? Well, disinilah sang penulis mulai ngeluarin kartu as ilmiahnya. Oke, biar kita paham buktinya, ada satu istilah nih yang perlu kita tahu, etologi. Simpelnya, ini ilmu yang mempelajari perilaku hewan di habitat aslinya. Jadi ini bukan spekulasi ya, tapi benar-benar data dari pengamatan di lapangan. Dan ternyata, gagak itu bukan burung sembarangan loh. Secara ilmiah, kecerdasan mereka itu luar biasa banget. Bahkan katanya setara sama beberapa jenis kera. Para ilmuwan udah ngamatin mereka pakai alat, bikin rencana buat masa depan, dan yang paling keren, mereka bisa ingat wajah manusia yang pernah ganggu mereka, dan bisa dendang bertahun-tahun. Hati-hati ya. Nah, ini nih bagian yang paling nyambung sama ceritanya. Para ahli perilaku hewan ini udah mendokumentasikan sebuah fenomena sosial yang kompleks banget, yang mereka sebut pemakaman gagak. Dan ini bukan istilah main-main loh, ini fenomena yang beneran ada. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Waktu ada seekor gagak mati, gagak-gagak lain bakal ngumpul. Mereka nggak cuma terbang lewat gitu aja. Mereka tuh kayak lagi olah TKP loh, nyari tahu apa sih penyebab kematiannya, apa ada bahaya di sekitar situ. Dan, ini poin kuncinya, para peneliti pernah mencatat kasus di mana gagak-gagak ini berusaha nutupin bangkai temennya pakai daun, ranting, atau yaitu mengais-ngais tanah di sekitarnya. Nah, buat si penulis artikel, ini jelas jadi validasi ilmiah yang kuat banget buat narasi di Al-Quran.
Oke, dari gagak yang didukung sains, sekarang kita pindah ke studi kasus kedua. Jadi, setelah penulis ini ngebangun kasus yang kelihatannya kuat banget pakai gagak, sekarang dia pindah ke hewan lain buat bikin perbandingan yang kontras banget. Ular dalam kitab Kejadian. Di cerita Taman Eden, ular ini kan bukan hewan biasa. Dia digambarin punya kecerdasan tinggi, bisa ngajak debat, nipu, dan ngehasut manusia pertama. Pertanyaannya sekarang, apa ini sejalan sama yang kita tahu tentang biologi ular? Dan slide ini nunjukin inti argumen perbandingan dari si penulis dengan jelas banget. Di satu sisi kita punya gagak, hewan sosial, otaknya pinter, perilakunya nyambung sama narasinya. Terus di sisi lain ada ular, reptil penyendiri yang hidupnya cuma berdasarkan insting dasar. Menurut si penulis ya, secara zoologi, ular itu nggak punya kapasitas biologis buat ngobrol dan manipulasi canggih kayak yang digambarin di kitab. Tapi biar adil, penulisnya juga ngasih catatan penting nih. Banyak banget teolog dan orang-orang sekarang yang nggak baca cerita ular ini secara literal. Mereka ngelihatnya sebagai metafora, simbol dari kejahatan atau godaan, bukan klaim soal tingkat IQ seekor reptil. Sampai di sini kita mungkin mikir, ini cuma debat soal sains dan kitab suci kan? Tapi pegangan erat-erat, karena disinilah argumennya belok tajam banget. Jadi sejauh ini bukti-bukti yang disajikan kan soal biologi hewan ya. Kita udah ngomongin data soal gagak, soal ular, diskusi yang menarik soal etologi. Tapi ternyata fondasi ilmiah yang udah dibangun rapi-rapi ini bukan tujuan akhirnya. Itu hanyalah sebuah landasan untuk sebuah lompatan yang sangat tajam. Di mana penulis tiba-tiba banting setir dari analisis zoologi ke serangan teologis yang belak-belakan. Nah, ini dia manuver kunci dari keseluruhan argumennya. Oke, di fase terakhir ini, si penulis udah nggak pakai biologi lagi. Senjatanya sekarang, matematika sederhana. Yap, dia ngitung jumlah ayat buat ngebuktiin klaimnya soal logika. Inti kritiknya tuh gini, menurut dia, konsep-konsep utama dalam Kristen, contohnya Trinitas, itu nggak punya pernyataan langsung dari Tuhan di Alkitab. Dia nganggep nggak adanya ayat yang eksplisit ini sebagai sebuah kelemahan yang fatal banget. Nah, buat ngeruncingin argumennya, dia balik lagi ke cerita Kain. Dia ngitung ternyata Tuhan ngobrol langsung sama Kain di 11 ayat. Logika si penulis gini, masa iya 11 ayat penuh didedikasikan buat satu orang, buat ngebahas masalahnya yang menurut dia sepele dibandingin doktrin inti buat seluruh umat manusia? Nah, grafik ini ngerangkum perbandingannya dengan jelas. Logikanya dia tuh gini, kalau Tuhan aja mau ngeluangin 11 ayat buat ngobrol sama satu pembunuh, kenapa buat doktrin sepenting Trinitas nggak ada satupun ayat yang jelas dan gamblang? Buat si penulis, ini nggak logis. Dan setelah semua perbandingan itu, gagak, ular, ngitung-ngitung ayat, semuanya ngerucut ke satu kesimpulan yang mutlak dan provokatif ini. Inilah goalnya, tujuan akhir dari semua argumen yang udah dia bangun dari awal. Oke, jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Coba kita mundur dikit. Kita lihat lagi gimana sih argumen ini dibangun dari awal sampai akhir. Kuncinya itu ada di anatominya. Ini dia kerangka argumennya, langkah demi langkah. Pertama, dia mulai dengan fakta sains yang kelihatannya objektif buat ngebangun kredibilitas. Terus, pas kita udah mulai percaya, dia ngelakuin yang namanya bait and switch. Dia belok buat nyerang pakai klaim teologis yang super subjektif. Ini tuh contoh klasik banget gimana otoritas sains bisa dipinjam buat memperkuat perdebatan soal keyakinan. Oke, sebagai penutup, aku mau ninggalin kalian satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Apakah kitab suci yang usianya ribuan tahun itu harus selalu lolos uji lab biologi zaman sekarang biar bisa dianggap benar? Atau jangan-jangan fungsi utamanya itu justru sebagai peta moral yang pakai bahasa simbol buat nyampein kebenaran yang lebih dalam? Dan kalau setiap metafora dipaksa jadi fakta literal, kira-kira pesan besar apa ya yang justru malah hilang di tengah jalan? Makasih banyak udah gabung di penelusuran yang rumit ini. Tetap kritis ya, dan sampai jumpa.